Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang satu cara membangun jaringan LAN secara peer-to-peer dengan kabel UTP model crossover. 2. Cara menghubungkan komputer dengan switch menggunakan kabel UTP model Strike. 3. Langkah-langkah mengirim chat atau file dengan menggunakan aplikasi Messenger. Lalu, keempat, cara mengirim chat atau file dengan WiFi menggunakan aplikasi LAN Messenger. Kelima, instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP. Dan yang terakhir, instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mulai menjelaskan cara membangun jaringan LAN secara peer-to-peer dengan menggunakan kabel UTP model crossover. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu ada kabel, gunting, 2 buah konektor, 2 buah komputer atau laptop, serta 1 buah crimping tool. Selanjutnya di sini terlebih dahulu kita gunting bagian luar dari kabel, lalu kemudian kita urutkan warna kabel. Untuk konektor 1, urutannya yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu untuk konektor 2, urutan kabelnya yaitu putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Setelah semua urutan kabelnya sudah benar, selanjutnya kita gunting sedikit pada ujung kabelnya agar sejajar. Kemudian kita masukkan kabel ke dalam konektor. Setelah dirasa kabel sudah pas di dalam konektor, kita gunakan crimping tool untuk menjepit kabel dalam konektor. Setelah dirasa pas, selanjutnya kita akan coba untuk memasang kabel pada komputer apakah terhubung atau tidak. Di sini bisa kita lihat jika terhubung lampunya akan menyala. Jadi kesimpulannya uji coba jaringan LAN secara peer-to-peer dengan menggunakan kabel UTP model crossover ini berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan komputer dengan switch menggunakan kabel UTP model Strike. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu ada kabel, gunting, 2 buah konektor, 1 buah komputer, 1 buah crimping tool, serta 1 buah switch dengan 8 port. Selanjutnya di sini terlebih dahulu kita gunting bagian luar dari kabel, lalu kemudian kita urutkan warna kabel. Untuk urutan warna kabelnya baik konektor 1 maupun konektor 2 memiliki urutan warna kabel yang sama, yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah semua urutan kabelnya sudah benar, selanjutnya kita gunting sedikit pada ujung kabel agar sejajar. Kemudian kita masukkan kabel ke dalam konektor. Setelah dirasa kabel sudah pas di dalam konektor, selanjutnya kita gunakan crimping tool untuk menjepit kabel di dalam konektor. Setelah dirasa pas, selanjutnya kita akan coba untuk memasang
kabel konektor 1 pada komputer, serta kabel konektor 2 pada switch. Jika lampu pada komputer dan switch menyala, berarti uji coba berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah mengirim chat atau file dengan menggunakan aplikasi LAN Messenger. Cara pertama yaitu dengan mendapatkan IP address menggunakan use the following IP address. Pertama-tama kita klik akses internet yang ada di ujung kanan bawah layar laptop. Kemudian klik Network and Internet Setting. Kemudian klik Change Adapter Option. Setelah itu muncul tampilan seperti pada layar. Kemudian kita klik kanan pada Ethernet, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Internet Protocol versi 4. Lalu klik Properties. Setelah itu pilih Use the following IP address. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.0.1. Setelah itu klik pada bagian Subnet Mask. Lalu akan muncul dengan sendirinya tipe kelas dari IP address. Lalu klik OK. Setelah itu klik kanan pada Ethernet, lalu pilih status, kemudian details, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Maka IP address-nya sudah ada atau sudah diganti. Selanjutnya cara kedua untuk mendapatkan IP address dengan obtain an IP address automatically. Pertama-tama klik akses internet, kemudian pilih Network and Internet Setting, lalu pilih Change Adapter Options. Selanjutnya klik kanan pada Ethernet, lalu pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol versi 4, lalu klik Properties, kemudian pilih Obtain an IP address automatically, lalu klik OK, lalu close. Setelah itu klik kanan pada Ethernet, lalu pilih status, lalu details, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Secara otomatis IP address akan diberikan oleh perangkat. Kemudian pada kanan bawah layar kita klik icon tanda petunjuk ke atas. Lalu akan muncul tampilan aplikasi LAN Messenger. Kita klik 2 kali pada gambar aplikasi LAN Messenger untuk membuka aplikasinya. Setelah itu muncul tampilan seperti pada layar. Selanjutnya, jika kita ingin mengirim chat atau file melalui aplikasi LAN Messenger, pilih nama atau akun yang ingin kita kirimi chat atau file. Kemudian klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik sesuatu pada kolom atau kita memilih file yang ingin dikirimkan, lalu klik enter, maka pesan akan terkirim kepada akun yang ditujukan pesan tersebut. Di sini juga bisa kita lihat penerima pesan telah membalas pesan yang telah kita kirimkan. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim file. Di sini kita akan memilih file yang akan kita kirimkan, dan seperti yang kita lihat file sudah terkirim kepada si penerima file. Selanjutnya saya akan menjelaskan
perhatikan langkah-langkah mengirim chat atau file dengan menggunakan Wi-Fi dengan aplikasi LAN Messenger. Pertama-tama yang dilakukan yaitu mengganti nama Wi-Fi dengan mereset Wi-Fi dengan cara menekan lama tombol hitam yang ada pada bagian belakang Wi-Fi, maka lampunya akan berkedap-kedip terlebih dahulu. Jika dilepas, maka akan berubah warna menjadi warna kuning. Kemudian lampunya akan berkedap-kedip kembali dan berubah menjadi warna orange yang tandanya Wi-Fi telah reset. Selanjutnya kita akan menghubungkan Wi-Fi ke laptop sebelum mengganti nama Wi-Fi. Setelah Wi-Fi terhubung ke laptop, selanjutnya kita buka browser, lalu ketik IP address yaitu 192.168.0.1. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Di situ kita disuruh memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, kemudian kita klik login. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar. Lalu kita pilih next, kemudian akan muncul 3 pilihan pada layar. Di sini kita pilih access point, lalu kita klik next, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Lalu di sini ada tulisan wireless network name. Kemudian kita mengganti nama Wi-Fi misalnya menjadi Jan. Di sini juga kita akan mengubah passwordnya menjadi 123456789. Kemudian klik next. Setelah itu kita next lagi, lalu next lagi, lalu kita klik finish. Bisa kita lihat pada layar, di situ tertulis the system is rebooting. Please wait. Setelah proses rebooting sistem selesai, akan muncul tampilan seperti ini yang mengatakan tidak ada internet. Selanjutnya kita hubungkan kembali jaringan kita. Di sini bisa kita lihat nama Wi-Fi-nya sudah berubah menjadi Jannah. Setelah menghubungkan kembali jaringan Wi-Fi ke laptop, akan muncul tampilan seperti ini pada layar laptop. Selanjutnya kita klik akses internet, kemudian pilih network and internet setting. Lalu pilih change adapter option. Selanjutnya kita klik kanan pada Wi-Fi. Lalu kita pilih status. Kemudian kita klik details. Di sini bisa kita lihat tampilan pada layar sudah memunculkan IP address. Setelah kita mencek atau melihat IP address-nya, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka aplikasi LAN Messenger. Bisa kita lihat pada kanan bawah layar, kita klik ikon petunjuk ke atas, lalu akan tampil aplikasi LAN Messenger. Klik 2 kali pada gambar aplikasi LAN Messenger untuk membuka aplikasi. Setelah itu muncul tampilan seperti pada layar. Selanjutnya, jika ingin mengirim chat atau file melalui aplikasi LAN Messenger, pilih nama atau akun yang ingin kita kirimi chat atau file. Kemudian klik, lalu akan tampil pada layar seperti ini. Pertama-tama kita akan mengirim chat. Terlebih dahulu kita ketik sesuatu pada kolom, lalu kita enter dan pesan tersebut akan terkirim kepada si penerima. Selanjutnya kita juga akan mencoba mengirim file apakah berhasil atau tidak.
Di sini bisa kita lihat filenya itu bisa terkirim. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginstalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP. Pertama-tama kita klik pada kanan bawah layar yang bergambar bola dunia, kemudian kita klik kanan lalu pilih Open Network and Internet Setting. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini kita memilih Change Adapter Option. Setelah itu kita klik kanan pada Ethernet untuk melihat IP address-nya yang otomatis sudah diberikan oleh perangkat. Setelah memeriksa IP address dari jaringan, selanjutnya kita akan uji coba dengan membuka browser untuk searching apakah berhasil atau tidak. Di sini bisa kita lihat uji cobanya berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginstalasi jaringan internet dengan menggunakan wireless access point. Pertama-tama, sebelum kita menginstalasi jaringan internet menggunakan wireless access point, terlebih dahulu di sini kita akan mereset WiFi-nya dengan cara menekan lama tombol hitam yang ada pada bagian belakang WiFi. Maka lampunya akan berkedap-kedip terlebih dahulu. Jika dilepas, akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian lampunya akan berkedap-kedip kembali dan akan berubah menjadi warna orange, yang tandanya WiFi telah terreset. Selanjutnya, setelah mereset WiFi, kita akan menghubungkan WiFi ke laptop. Selanjutnya, setelah jaringan WiFi terhubung ke laptop, kita buka browser, lalu ketik 192.168.0.1, lalu enter. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini kita disuruh memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, selanjutnya kita klik login. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik next. Kemudian di sini kita diberi 3 pilihan. Di sini kita pilih access point. Lalu kita klik next. Kemudian pada wireless network name kita ubah namanya menjadi Rahmayani dan passwordnya juga diubah menjadi 123456789. Setelah itu kita geser ke bawah lalu klik next, kemudian next lagi, kemudian kita klik finish. Kemudian setelah itu kita hubungkan kembali jaringan WiFi ke laptop karena tadi kita telah mengganti nama WiFi dan passwordnya. Setelah terhubung, selanjutnya kita buka browser lalu menguji coba jaringan dengan searching apakah berhasil atau tidak. Di sini bisa kita lihat uji coba telah berhasil. Selanjutnya kita klik pada kanan bawah layar yang bergambar bola dunia, kemudian kita klik kanan lalu pilih Open Network and Internet Setting. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini kita memilih Change Adapter Options. Setelah itu kita klik kanan pada WiFi untuk melihat IP address-nya yang sudah diberikan secara otomatis oleh perangkat. Di sini kita bisa lihat sudah ada IP address-nya. Saya akan menjelaskan cara menghubungkan jaringan internet pada unit-unit yang ada di rumah sakit dengan menggunakan switch dan WiFi. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menghubungkan jaringan internet di unit-unit yang ada di rumah sakit menggunakan switch. Dalam video kali ini, unit-unit yang ada di rumah sakit yang saya bahas yaitu ada 3. Yang pertama unit pendaftaran, yang kedua unit rekam medis, yang ketiga unit poliklinik. Selanjutnya di sini yang dilakukan yaitu menghubungkan tiap-tiap komputer yang ada di unit pendaftaran ke switch
dengan menggunakan kabel UTP. Di sini bisa kita lihat lampu pada switch menyala, berarti komputer yang ada di unit pendaftaran sudah terhubung ke switch. Kemudian di sini kita akan menghubungkan switch yang ada di unit pendaftaran dengan switch yang ada di unit rekam medis menggunakan kabel UTP. Di sini bisa kita lihat lampu pada switch unit pendaftaran dan unit rekam medis menyala yang menandakan telah terhubung. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan switch yang ada di unit rekam medis dengan switch yang ada di unit poliklinik. Di sini kita bisa lihat lampu dari switch unit rekam medis dan di unit poliklinik menyala menandakan sudah terhubung. Selanjutnya di sini kita akan membuat IP address pada masing-masing unit. Di sini saya akan mencoba membuat IP address pada unit poliklinik umum. Pada Ethernet, kita klik kanan lalu pilih Properties. Kemudian pilih Internet Protocol versi 4. Lalu pilih Properties, kemudian pilih Use the following IP address. Kemudian masukkan IP address-nya, setelah itu klik OK, lalu close. Selanjutnya kita klik kanan lagi pada Ethernet, lalu pilih status, kemudian klik Details untuk melihat apakah IP address-nya sudah ada atau belum. Di sini bisa kita lihat IP address-nya sudah ada. Selanjutnya kita buka aplikasi LAN Messenger untuk mengirim pesan ke unit pendaftaran, yaitu bagian TPP rawat. Selain mengirim pesan, di sini juga kita bisa mengirim file. Di sini saya akan coba mengirim file. Di sini bisa kita lihat filenya sudah terkirim. Selanjutnya yang kedua, menghubungkan jaringan internet di unit-unit yang ada di rumah sakit dengan menggunakan Wi-Fi. Baiklah, pertama-tama yang dilakukan yaitu menghubungkan switch dengan Wi-Fi menggunakan kabel UTP yang ada di tiap-tiap unit yang ada di rumah sakit. Kemudian, setelah semua switch dan Wi-Fi terhubung, kita akan mereset ulang Wi-Fi yang ada. Jika Wi-Fi sudah terreset, selanjutnya kita akan coba menghubungkan Wi-Fi ke komputer. Selanjutnya, setelah Wi-Fi terhubung, kita buka browser untuk mengganti nama Wi-Fi dan password, yaitu dengan mengetik pada browser 192.168.0.1 dan akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini kita akan memasukkan username dan password, lalu klik login. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada layar, kita klik next. Kemudian tampilan berikutnya akan muncul 3 pilihan. Di sini kita memilih access point, lalu klik next. Lalu pada tampilan berikutnya, di sini kita akan mengubah nama Wi-Fi menjadi unit poliklinik. Begitupun dengan passwordnya menjadi 123456789. Lalu klik next. Lalu klik next lagi, lalu kita klik finish. Di sini kita akan menunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, selanjutnya kita hubungkan lagi kembali Wi-Fi ke komputer. Di sini bisa kita lihat nama Wi-Fi-nya sudah berganti. Jika sudah terhubung, kita ke buka network dan pengaturan internet. Lalu pilih ubah opsi adapter, lalu klik kanan pada Wi-Fi, lalu pilih status, kemudian detail untuk melihat IP address-nya. Bisa kita lihat di sini sudah ada IP address-nya.
Selanjutnya kita akan membuka aplikasi LINE Messenger untuk mencoba mengirim pesan ke unit pendaftaran bagian TPP rawat jalan. Di sini juga kita akan mencoba mengirim file. Bisa kita lihat di sini semuanya sudah terkirim. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon Assalamualaikum dimaafkan. warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat instalasi sistem informasi kesehatan Puskesmas secara. Pertama-tama di sini kita buka halaman Hostinger menggunakan domain. Di sini kita menggunakan domain dari dosen kami untuk praktikum ialah ruslanstikpan.com. Kemudian klik manage, lalu kita akan membuat website untuk kelas kita. Untuk membuat subdomain, pilih pada bagian domain lalu klik subdomain, masukkan subdomain baru yang diinginkan. Pada video ini kita beri nama subdomain yaitu kelas RMIKA 2019 lalu klik create. Selanjutnya sorot ke bawah untuk membuka subdomain yang telah dibuat tadi. Setelah itu salin subdomain yang telah dibuat, buka tab baru lalu copy subdomain dan browser subdomain tadi. Lalu akan muncul tampilan seperti pada layar yaitu akun Anda berhasil dibuat. Selanjutnya buka kembali tab subdomain lalu kita klik file pada bagian kiri lalu klik file manager, akan terbuka di tab baru. Tampilan selanjutnya adalah isi dari file manager. Buka folder domain lalu buka folder ruslanstikpan.com, lalu buka lagi folder public, lalu akan terlihat beberapa file yang ada pada folder public. Selanjutnya kita cari folder yang bernama kelas RMIKA 2019 lalu buka folder. Bisa dilihat tampilan dari folder yang kita buka masih kosong. Untuk mengisi folder yang kosong, kita klik upload file pada bagian kanan atas lalu klik select file lalu pilih file yang akan di-upload. Di sini folder yang dipilih yaitu Puskesmas dalam bentuk zip file. Klik file lalu open lalu klik upload lalu tunggu proses upload hingga selesai. Setelah proses upload selesai, kita klik file yang telah diupload lalu klik ekstrak pada bagian atas untuk mengekstrak file. Lalu akan muncul tampilan seperti pada layar yang berarti ekstrak file telah selesai. Setelah itu buka folder yang telah diekstrak lalu pindahkan semua file yang ada pada folder tersebut dengan cara tandai semua file lalu klik move pada bagian atas. Pada bagian destinasi klik change untuk mengubah destinasi pemindahan file. Di sini kita pilih file kelas RMIKA 2019 lalu klik select this lalu klik move. Di sini ada tulisan no file this folder menyatakan bahwa file berhasil dipindahkan ke folder lain. Setelah itu buka kembali halaman Hostinger, sorot ke bawah lalu klik database dan klik MySQL data. Lalu selanjutnya untuk membentuk MySQL database, masukkan database name sesuai keinginan kita lalu klik create. Salin username, database name, dan password agar mudah diingat. Selanjutnya sorot ke bawah akan terlihat database username yang telah dibuat tadi. Lalu klik enter phpMyAdmin. Lalu muncul seperti pada layar. Lalu klik import pada bagian atas, lalu klik choose file untuk memilih file apa yang akan diimpor pada video ini yaitu file Puskesmas dalam bentuk SQL, lalu klik open lalu klik kirim.
Lalu refresh halaman phpMyAdmin. Setelah itu akan terlihat file yang telah diimpor di sebelah kiri laman. Pada halaman ini menandakan database error, lalu buka tab Hostinger File Manager. Lalu buka folder kelas Eremika A 2019, lalu buka folder application, lalu buka folder config, selanjutnya buka file database PHP. Setelah database terbuka, sorot ke bawah, lalu masukkan username dengan cara menghapus root, lalu masukkan username yang telah dibuat tadi. Lalu lakukan hal yang sama pada password dan juga database name seperti ini. Selanjutnya pada laman database error, refresh, lalu web yang dibentuk tadi sudah bisa diakses. Seperti ini tampilan apabila website sudah bisa diakses. Jika ingin lebih memastikan, silahkan saling link website lalu bagikan apakah orang lain bisa mengakses atau tidak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.